Ini harus ditutup dengan tanah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda telah berkunjung ke channel saya, channel Nofrizal Official. Ini pada sore hari ini ya, saya sedang menyiram tanaman jagung saya ya. Ini jagung ini sudah 27 hari AST ya. Walaupun memang tidak semuanya seragam ya. Saya tanam. Ada yang baru 15 hari, ada yang baru 18 hari. Tapi rata-rata ini adalah hari yang ke-27 ya. Nah, kita coba review ya dari hasil jagung ini ya. Ini sebagian dari jagung saya ini itu di luar prediksi saya ya. Seharusnya jagung ini masuk kepada fase generatifnya itu adalah 5 atau sampai 10 hari lagi ya. Tapi sekarang ini kalau saya lihat sekarang ini sebagian sudah masuk fase generatif ya. Contohnya ini sudah mulai keluar bunganya ya. Nah, ini keluar bunga, itu keluar bunga. Jadi hampir semua keluar bunga ya, kita lihat ya. Ini padahal baru hari ke-7 dari panen ya. Ini yang kecil pun juga udah mulai bunga ya. Nah, ini sementara prediksi saya itu agak meleset karena saya pikir ya biasanya di atas 1 bulan ya setelah tanam dia itu baru baru akan berbunga ya, atau mengeluarkan bunga atau boleh membuah ya. Itu makanya kemarin kita membuatkan pupuk ini itu per tanggal 30 ya. Jadi saya pikir artinya kalau 14 hari kemudian atau 18 hari kemudian ya sekitar tanggal bulan November nanti ya, tanggal 10 November atau mungkin tanggal 8 November itu baru kita bisa aplikasikan ya. Ternyata jagungnya sudah masuk pada fase generatif duluan ya, sebelum pupuk generatif bionuklir kita ini kita bisa kita bisa aplikasikan ya. Tapi tidak masalah karena saya juga sudah punya pupuk cadangan ya, pupuk generatif cadangan yang saya buat beberapa bulan yang lalu masih ada. Maka saya gunakan itu saja kemarin itu beberapa hari ini ya untuk itu, terutama untuk melihat pasien generatif ini ya. Nah, tetapi ada sesuatu yang agak agak ganjil ya di tanaman jagung saya ini. Rata-rata jagung ini akan berpotensi untuk lebih dari 1 tongkolnya. Jadi ini kan ini pertama ya. Ini tongkol 1 memang keluar. Ini ada tongkol di bawahnya lagi ya. Ini akan keluar tongkol lagi. Ini 2. Nah, coba kita lihat, rata-rata kan seperti itu ya. Padahal ini bibitnya itu adalah bukan bibit unggul ya. Ini adalah bukan bibit sebenarnya. Nah, seperti ini ya. Ini udah nampak sekali ya. Ini udah hampir pasti akan keluar 2 tongkol ya. Ini 1, ini 2 ya. Nah, ini 1 ya. Nah, rata-rata akan keluar 2 tongkol semua ya, lebih dari 2 tongkol ya. Nah, walaupun memang belum dipastikan apakah kedua tongkol ini akan jadi semua atau dua-duanya atau enggak ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari rambutnya sudah nampak dua-duanya ya. Nanti akan tadi tantangan kita, nanti kita akan buktikan ini bahwa 1 batang ini harus lebih dari 1 tongkol ya. Walaupun kita menggunakan bibit yang asalannya. Jadi rata-rata yang sudah berbunga juga seperti itu. Ini walaupun kecil, ini agak kecil ya. Batangnya kecil karena ini terlindung dari dari teman-temannya yang lain ya. Tapi ini 2 keluar tongkolnya. Kemudian ada lagi yang ada tongkol ini. Nah, rata-rata seperti itu. Nah, ini rata-rata udah hampir mau keluar 2 tongkol semua ya. Jadi ini menjadi tantangan baru bagi kita ya. Jadi kemarin yang menjadi aneh kita, 1 batang itu bisa pecah. Ada cabangnya, maksudnya ini bisa sampai 4 ya. Nah, jadi kita dapat tantangan baru lagi. Di samping kita juga bisa membuktikan untuk lebih dari 1 tongkol, tapi kita juga punya tantangan ya. Bagaimana anak cabangnya itu, cabang dari anak sampingnya
itu nanti kita juga bisa buahkan ya. Seperti ini dua ya. Tanaman induknya ini, ya ini udah mulai itu ya. Nah, sementara tanaman tanam sampingnya itu anakannya ini ya. Nah, kita akan berusaha nanti kedua-duanya ini kita akan coba buahkan ya. Bisa atau enggak ya? Nanti kita akan coba buktikan ya. Ini pun juga gitu ya. Ini kan juga punya ini anaknya ini anak apa ya? Tapi ini juga 2 tongkol ya. Coba lihat ya. Ini tongkol 1, ini ada tambah lagi tongkol di bawah ini. Nah, nanti kita akan coba buktikan ya. Dengan bibit asalan kita akan bisa membuahkan lebih dari satu tongkol ya. Jadi memang kalau kita ingin membuahkan dari batang jagung kita ini lebih dari 2 tongkol, kalau menurut teori kawan-kawan KP2M itu adalah ada beberapa treatment ya. Pertama, kita jangan sampai membiarkan ada akar yang muncul keluar ya. Coba kita lihat nanti. Ini akarnya sudah saya tutup semua ya. Seperti ini ya. Ini seperti ini, kemarin ini ada beberapa akar. Nah, seperti ini ya. Nah, ini belum sempat ini. Nah, kalau seandainya akarnya ada seperti ini jangan dibiarkan. Ini harus ditutup dengan tanah ya. Jadi nanti kita akan coba cari tanahnya. Ini tempatnya. Karena ini sudah saya lakukan ini ya. Ya, ini kemarin coba kita buka ya. Ini kemarin udah keluarkan tanah kan. Nah, makanya ini kemarin udah saya coba tutup ini dengan tanah ya. Nah kan. Nah, itu makanya saya usahakan ini pertama itu jangan sampai ada akar udara ya, akar yang muncul ke permukaan itu ya. Karena akar itu harus tutup tanah agar agar nutrisinya itu yang akan diserap ke atas itu betul-betul maksimal ya, karena dia akan ada akar cadangan ya. Nah, ini baru keluar ini ya. Jadi ini baru keluar, kemarin tidak sempat saya terlihat ya. Ini sebentar lagi akan saya tutup ini segera ya. Sampai nanti akan tutup dengan tanah segera ini. Itu satu, treatment pertama. Kemudian yang treatment kedua, di pemupukan. Kalau seandainya kita inginkan dari tanaman jagung kita ini seperti ini, kan udah keluar 2 ini ya. Dia akan berisi semua, tapi kita berharap kan mungkin ada di bawah itu akan bisa keluar lagi ya. Ini kan jelas sudah 2 ini ya. Nah, kalau seandainya kita dua ini ingin dia berisi semua, di samping kita harus menutup itu dengan akarnya. Yang kedua itu kita harus melakukan pemupukan itu lebih maksimal. Tentunya gini, kalau kita inginkan lebih dari 3 potongkol, itu apa boleh buat, kita harus melakukan pemupukan hampir tiap hari ya. Tiap hari. Nah, seperti ini saya memberikan pemupukan hampir tiap hari ya, tapi tiap hari tidak kocor ya, tapi adalah saya spray. Saya spray dengan cara mengembun ya. Jadi tiap pagi sebelum tanaman ini yang untuk tanaman fase generatif saya gunakan spray dengan pupuk generatif, tapi dengan spray saja ya, yang sedikit saja. Nah, tapi yang untuk yang untuk kocor itu saya kasihkan 2 kali seminggu ya. Nah, tapi kalau nanti saya inginkan ini akan lebih besar lagi, mungkin boleh buat ya, tiap hari kita akan coba kocor tiap hari ini ya dengan pupuk dengan pupuk bionuklir kita itu ya. Atau minimal ya 2 kali 2 hari sekali lah. Kita kelang-kelang besok kita kita inginkan ini bisa bisa berbuah ya. Nah, jadi sebenarnya teorinya hanya itu saja ya. Nah, di samping itu ya kita tetap harus menjaga ketersediaan enzim ya, terutama ketersediaan hormon ya, agar proses pemecahan sel itu bisa terjadi ya. Ya, kebetulan saya kemarin telah mencampurkan itu dalam pupuk vegetatif itu dengan dengan asam amino ya. Sehingga besar kemungkinan fitohormon yang ada dalam pupuk itu nanti akan bisa merangsang pembuahan dan pembungaan dan pembuahan dan pembesaran dari tanaman jagung kita ini secara maksimal ya. Nah, mungkin itu yang perlu kita perhatikan ya. Kalau seandainya kita ingin
ingin membuahkan jagung ini lebih dari 1 tongkol ya. Dan mudah-mudahan semuanya itu saya berharap bisa lebih dari 1 tongkol, walaupun kita menggunakan bibitnya yang bibit asalannya. Itu sebenarnya bukan bibit, tapi adalah itu pakan dari burung saya itu ya sebenarnya tadi ya, yang saya tanam di sini. Tapi alhamdulillah hasilnya cukup maksimal kan. Nah, tapi walaupun demikian, saya pun juga sekarang ini sedang menanam bibit unggul ya. Ini bibit unggul yang saya beli dari kawan. Katanya adalah persilangan dari bibit hibrida, kemudian yang katanya bisa nanti ini betul-betul akan bisa lebih dari 3 tongkol ya. Ini baru saya tanam lagi ya. Biasanya saya sisip ya, tapi sebenarnya sudah tidak benar ini pekerjaannya seperti ini ya. Sudah sangat rapat sekali ya. Tapi kita lihat aja, mau enggak dia tumbuh nanti ini, mau enggak berbuah ini. Nah, ini kan baru saya sisip ini dengan dengan bibit yang saya beli ini ya. Ini rata-rata segini, ini termasuk ini ya. Ini baru saya sisip ini. Ini saya baru saya sisip ini. Kan beda itu, daunnya beda ya. Kita lihat ini. Katanya ini adalah jagung unggulannya ya, bibit unggulan. Tapi kita mau lihat ini. Nah, ini termasuk juga yang baru saya sisip ini. Tapi apakah dia akan maksimal atau enggak? Karena dia juga terlindung, dia udah mulai terlindung ya dengan tanaman yang dari bibit ini ya, dari tanaman jagung saya yang ini bibit Madura ini ya, untuk pakan pakan burung sebenarnya ya. Nanti buahnya kecil-kecil ini ya. Karena memang karena kalau bibit Madura itu, jagung Madura itu kan kecil-kecil dia. Jadi nanti jangan akan komplain kok hasilnya kok kecil-kecil ya. Memang ya bibitnya itu adalah benih kecil ya. Karena adalah kalau jagung Madura itu kan kecil-kecil untuk pakan ternak ya. Nah, sementara kalau ini memang bibit yang baru saya tanam ini, itu katanya memang udah besar-besar ya, bisa sampai 1 tongkol itu bisa sampai 2 kilo katanya. Nanti kita coba buktikan saja apakah benar atau enggak ya. Buktikan ya. Nah, fase generatif ini, apalagi nanti kalau kita nanti pupuk generatif bionuklir kita ini sudah jadi ya. Ini kita belum gunakan pupuk generatif ya, tapi masih gunakan pupuk vegetatif. Tapi pupuk vegetatif ini udah kelas setara dengan bionuklir ya. Jadi mungkin juga bisa kena seperti itu ya. Karena pupuknya yang bagus, dia juga akan bisa merangsang dari pertumbuhan dari tanaman jagung kita ini ya. Di samping itu kemarin kan juga ini pupuk yang bionuklir ini juga saya tambahkan dengan asam amino ya. Sehingga nanti dia akan bisa merangsang fitohormon yang ada di masing-masing tanaman kita ini. Itu bisa ya, sitoksin atau giberellinnya yang nanti kita akan coba tingkatkan ya. Mungkin demikian saja review hari ini ya untuk tanaman jagung saya. Mudah-mudahan ini bisa inspirasi bagi teman-teman semua yang mungkin juga akan menanam jagung ke depannya. Mungkin demikian saja, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba kerjakan semua ya. Kita akan buat banyak aja nanti. Ini kita rendam ya, lebih kurang 10 menit.